Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Allah pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Raja Damai. Kami bersyukur pagi hari ini biarlah Engkau berfirman Tuhan supaya menjadi kekuatan buat kami. Pimpin kami semua Tuhan, urapi kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema firman Allah pada pagi hari ini adalah hindari iri hati. Coba kita akan baca dulu dalam Pengkhotbah 4 ayat 4 dikatakan, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain, itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin, sia-sia apapun yang saudara lakukan, di mana iri hati menjakiti segala hal dalam diri Anda dan mempengaruhi segala hal di sekitar kita. Kita tahu bahwa iri hati adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan bisa membuat hidup kita jauh daripada Tuhan. Dan firman Allah katakan bahwa iri hati adalah dosa kecemburuan terhadap berkat dan pencapaian orang lain. Bahkan iri hati juga akan membuat segala jerih payah dan usaha yang kita lakukan, firman Allah katakan, akan sia-sia, saudara. Kalau kita membaca atau kita mengingat mengenai kebenaran firman Allah di perjanjian lama, contoh orang yang iri hati. Yang pertama, Kain membunuh adiknya Habel dalam Kejadian 4. Kenapa? Karena Kain iri hati terhadap adiknya Abel. Persembahan Habel diterima, tetapi Kain tidak, dia bunuh. Bahkan yang kedua, Yusuf. Bagaimana Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual sebagai budak oleh karena kakak-kakaknya iri hati terhadap Yusuf. Bahkan banyak lagi, itu dalam Kejadian 37. Saudara bisa baca secara lengkap di sana, dan lain-lain banyak hal. Bahkan firman Allah katakan dampak yang dipengaruhi karena iri hati adalah dampak dari iri hati adalah hidup susah bahagia. Ya, kenapa hidup susah bahagia? Karena hidup selalu tidak puas dengan diri mereka sendiri dan hidupnya pasti kacau. Bahkan Yakobus 3 ayat 16 katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ingat, iri hati akan menimbulkan perbuatan jahat seperti contoh dalam perjanjian lama yang saya sebutkan tadi. Dalam Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Firman Allah katakan adalah hidup susah bahagia jika orang iri hati. Yang kedua, stres dan kecemasan selalu di dalam kehidupan kita. Hidup tertekan dan selalu melihat kekurangan diri sendiri dibandingkan orang lain. Itulah bahwa orang-orang yang iri hati. Dan yang ketiga, tidak pernah merasa cukup dan selalu kurang dibanding dengan orang lain. Padahal udah hidupnya senang, hidupnya kaya, tapi tetap iri kepada orang lain. Sehingga sulit sekali orang itu tidak pernah merasa cukup. Bahkan juga sulit menerima kegagalan, saudara. Kenapa? Karena selalu memaksakan diri untuk jauh lebih baik dari orang lain. Itulah orang-orang yang iri hati. Nah, bagaimana menghilangkan sifat iri hati ini? Tentu, saudara, ya, kita harus fokus pada hal-hal positif yang dimiliki. Jangan bersifat selalu negatif melihat orang. Kita harus bersikap positif. Kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ya, supaya kalau orang lain bahagia, kita pun bahagia. Kalau orang berprestasi, kita pun senang. Ya, firman Allah katakan
terlebih selalu harus bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Bahkan firman Allah katakan, stop, bandingkan hidupmu. Jangan kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita harus terima apa adanya. Segala puji syukur bagi Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup saudara. Kalau saudara ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bahkan firman Allah katakan kita harus kenali mereka lebih dekat. Kita harus selalu berhubungan dengan mereka supaya mereka bisa bagaimana mereka bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan bersyukur kepada Allah kita yang hidup dan berkuasa. Dan terlebih penting, kita harus ikut gembira apabila orang-orang lain berhasil. Dalam bidang apa saja mereka berhasil, saudara. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita hilangkan sikap iri hati. Sikap kedengkian kita, iri terhadap orang lain itu adalah dosa. Bahkan itu bisa menimbulkan perbuatan jahat, perbuatan dosa. Ya, iri hati itu dilarang oleh Tuhan. Kalau kita tahu perintah Allah yang ke-10, saudara, ya, dikatakan Keluaran 20 ayat 17, saudara bisa baca. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, jangan mengingini rumah sesamamu. Ya, bahwa kita harus bersyukur kalau kita punya teman, punya saudara, punya adik, punya sidang jemaat, siapapun juga yang mereka berhasil dan mereka punya rumah baru, rumah bagus. Kita bersyukur bahwa kita percaya Tuhan sudah memberkati. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Bahkan kita juga bersyukur dengan apa yang ada, yang sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan Yakobus 3 ayat 16 tadi dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Firman Allah sangat jelas, saudara, bahwa perbuatan iri hati itu dilarang Tuhan. Itu menjadi perintah ke-10, bahwa kita tidak boleh iri hati kepada sidang jemaat, kepada tetangga, kepada saudara. Bahkan kita menjadi suratan terbuka buat mereka. Kita bersyukur ketika orang diberkati Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah sudah berbuat baik begitu luar biasa. Hanya Tuhan saja yang memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara. Oleh karena itu, firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kita harus menghindari perbuatan iri hati kepada orang lain, supaya kita hidup diberkati Tuhan, kita hidup bahagia dan penuh dengan sukacita. Firman Allah tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, agar kami tidak iri hati. Sikap iri hati ini dibenci Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami dalam melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami bersukacita, bersyukur Engkau baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas. Dan biarlah ingat firman Allah. Kita selalu bersyukur apa adanya. Dan saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.